tapi kita akan melakukan satu perenungan terhadap sebagian kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai renungan setelah kita melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan Ramadan. Kita baca dari surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, u'budu rabbakum, ibadahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian Allah juga menciptakan mereka, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menurut para ulama adalah perintah yang pertama di dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Nah, perintah pertama adalah ayat 21. Sebelumnya belum ada perintah. Maka perintah untuk u'budu rabbakum, mengabdi kepada Allah, ini adalah perintah yang pertama. Dan itu menunjukkan perintah yang paling penting dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan ayat yang lain. Ayat yang lain mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menghendaki bahwa mereka memberikan rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak menghendaki bahwa mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq, justru Allah lah yang memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, Allah lah yang memiliki kekuatan, dan Allah lah yang maha kokoh atau maha kuat. Jadi kita diadakan di bumi ini tiada lain tujuannya satu, supaya kita ibadah kepada Allah. Karena itu perintah ibadah kepada Allah adalah perintah yang paling penting. Allah mengatakan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Apa maksudnya kita ibadah kepada Allah? Apakah setiap hari kita harus sholat terus, harus zikir terus, harus baca Quran terus, tidak boleh cari duit? Apakah begitu? Tidak, ya. Karena ibadah kepada Allah itu intinya taat kepada Allah. Jadi mau kita makan, mau kita cari uang, mau kita cari duit, mau kita cari nafkah, atau mau kita kerja apapun, silahkan. Yang penting tetap dalam ketaatan kepada Allah. Seorang pebisnis, bisnisnya sesuai dengan aturan Allah. Ini berarti ibadah di dalam bisnisnya. Seseorang makan, makannya taat kepada Allah. Jangan makan babi, jangan makan haram, jangan makan yang syubhat. Ini berarti makannya ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud ibadah. Jadi bukan berarti kita harus setiap saat di masjid, tidak. Bahkan Sayyidina Umar melihat seorang pemuda berada di masjid pada waktu pagi hari, jam orang-orang pada kerja, maka Sayyidina Umar ambil cambuknya. Dia pentongkan cambuknya kepada pemuda ini. Kamu ngapain nggak kerja? Ini waktunya jam kerja ini. Jangan sampai kamu jadi beban orang lain. Gara-gara kamu nggak kerja, kamu nggak punya duit, akhirnya minta-minta jadi beban kepada orang lain. Tidak boleh. Dicambuk sama Sayyidina Umar. Ini bukan menghalangi orang zikir, bukan. Tapi jam kerja ya kerja. Nah, terus bagaimana dengan perintah ibadah? Nah, ibadah itu intinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kita melakukan perenungan untuk bulan yang lalu, bulan Ramadan, kita disuruh ibadah puasa, itu tiada lain tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Sebagaimana disebutkan pada ayat puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, maka intinya kita dilatih puasa supaya takwa. Karena dengan puasa itu kita dilatih oleh Allah, jangan ngambil yang haram, jangan melakukan yang haram. Ada makanan, ada minuman, tapi belum jamnya makan, belum jamnya minum, jangan diambil. Maka kalau sudah terlatih puasa, insya Allah setelah puasa pun akan tetap takwa. Bukan miliknya nggak diambil, bukan istrinya tidak dilihat, bukan miliknya jangan dinikmati, bukan miliknya jangan diambil. Nah, itulah yang harus kita renungi di dalam bulan Syawal ini setelah kita dilatih oleh Allah pada bulan Ramadan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita berpesan la takunu ramadhaniyin. Kamu jangan menjadi orang yang ibadahnya hanya di bulan Ramadan, taatnya kepada Allah hanya bulan Ramadan. Lakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah orang yang selalu taat kepada Rabb, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya kita menjaga diri dari maksiat hanya di bulan Ramadan. Ramadan selesai, alhamdulillah, maksiat lagi jalan, enggak begitu. Karena maksiat kepada Allah itu berarti kita tidak sesuai ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan manusia jin untuk taat kepada Allah, bukan untuk maksiat. Kemudian pelajaran atau perenungan yang kedua dari bulan Ramadan adalah ternyata kita mampu pada bulan Ramadan itu untuk membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Berarti di luar Ramadan sebenarnya kita mampu baca Al-Quran setiap hari 1 juz, hanya mau atau tidak mau, gitu aja. Jadi bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Dari pelajaran Ramadan kita tahu bahwasanya ternyata kita bisa sholat tahajud setiap malam. Kita bisa sholat tahajud setiap hari 1 jam atau 1 juz. Nah, berarti sebenarnya di luar Ramadan kita bisa tahajud 1 jam. Ramadan bisa, kenapa di luar Ramadan tidak bisa? Hanya mau apa tidak mau. Mau nggak bangun jam 3 sholat tahajud sampai jam 4, atau bangun jam 2 sholat tahajud sampai jam 3, mau enggak? Kalau mau sebenarnya mampu, buktinya Ramadan kemarin kita bisa. Karena itu pesan saya untuk diri saya pribadi terutama, demikian juga kepada seluruh kaum muslimin, yang pertama, marilah kita tetap taat kepada Allah. Jangan hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan saja. Yang kedua, marilah kita jaga ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selama Ramadan. Bisa taraweh, bisa tahajud, bisa baca Quran tilawah, dijaga terus itu. Jangan sampai kita menjadi Ramadhaniyin, yaitu orang-orang yang hanya ibadah pada bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai sudah tidak lagi menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Karena itu untuk menguatkan makna ini, saya tulis satu buku pada bulan Syawal ini dengan judul Afdalul A'mali Asyaqquha. Amalan yang paling utama, maksudnya yang paling besar pahalanya adalah asyaqquha, yang paling beratnya. Atau judul yang lain, madza ba'da Ramadan, apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan. Ini satu tersun fi Syawal, ini satu pelajaran pada bulan Syawal tahun 1442 Hijriah atau 2021 Miladiyah. Buku ini saya mulai dengan bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqad qala al-ulama, maka sungguh para ulama telah mengatakan, minhumus Syihabur Ramli, di antara mereka adalah Al-Imam Asy-Syihab Ar-Ramli Muhammad bin Abil Abbas. Ini seorang ulama Syafi'i yang terkenal. Wafatnya tahun 1004 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, ini nama satu judul, nama satu kitab. Beliau mengatakan wa afdalul a'mali asyaqquha, dan amalan yang paling utama adalah yang paling berat. Wa hadzal kalam, dan perkataan ini mustanaduhu, sumbernya atau dasarnya adalah haditsul Mustafa sallallahu alaihi wasallam,
hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mustafa itu adalah gelar, salah satu gelar Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, innalaka minal ajri. Nah, ini salah ya, mestinya innalaki. Innalaki, sesungguhnya pahala bagi kamu wahai Aisyah. Ini sabda Nabi kepada Aisyah. Ala qadri nasabiki, itu sesuai lelah yang kamu dapati, wa nafaqatiki, dan juga sesuai nafkah yang kamu keluarkan. Rawahul Hakim an Aisyah, diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dari Aisyah. Jadi ibadah itu bertingkat-tingkat. Ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya sedang, ada yang pahalanya sedikit. Tergantung apa? Lelahnya. Semakin lelah, semakin besar pahalanya. Semakin tidak lelah, semakin kecil pahalanya. Maka Rasul pernah bersabda, orang yang sholatnya berdiri, pahalanya sempurna. Sholatnya duduk, pahalanya separuh. Sholatnya berbaring, pahalanya seperempat. Separuhnya separuh, berarti seperempat. Wa nahnu, dan kami, ba'da intihaina min siyami Ramadan, setelah kita selesai dari puasa Ramadan, in aradna afdalal a'mal, kalau kita menginginkan amal yang paling utama, fal na'khudh minha asyaqqaha, maka hendaklah kita mengambil yang paling berat untuk kita lakukan kalau pengen yang paling utama. Fi jami'i anwa'il ibadat, dalam seluruh macam-macam ibadah. Kasyam, seperti ibadah puasa, wal qiyam, seperti ibadah qiyamul lail, was sadaqah, ibadah sedekah, wat tilawah, ibadah tilawah Al-Qur'an, wat ta'lim, wat ta'allum, wat ta'lim, dan belajar maupun mengajar, wa ghairiha, dan ibadah-ibadah yang lain. Ammal qiyam, adapun ibadah qiyamul lail, faqad sahha, maka sungguh telah sahih dalam hadis Nabi SAW, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, siapa yang qiyamul lail membaca 10 ayat tidak termasuk orang-orang yang lalai. Wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin, siapa yang qiyamul lail membaca 100 ayat tercatat termasuk orang-orang yang salat semalam suntuk. Wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin, siapa yang salat membaca 1000 ayat, salat tahajud membaca 1000 ayat, maka dicatat termasuk muqantir, yaitu orang-orang yang pahalanya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an. Nah, jadi amalan bertingkat-tingkat. Semakin banyak amalannya, semakin berat dilakukan, semakin besar pahalanya. Nah, kita tinggal pilih. Setelah Ramadan ini kita pilih yang mana. Kalau pilih yang paling tinggi ini, tahajudnya membaca 1000 ayat. Wah, 1000 ayat saya tidak mampu. Nah, ini ada lagi, mi'ati ayat, 100 ayat. 100 ayat tidak mampu, minimal 10 ayat, 10 ayat. Jangan sampai tidak tahajud. Tahajud harus tetap dilakukan, minimal 10 ayat baca dalam salat tahajud. Kalau bisa ditingkatkan 100 ayat. Nah, kalau paling bagus nih 1000 ayat. Apakah mungkin kita membaca dalam salat tahajud 1000 ayat? 1000 ayat kan terlalu banyak ini. Nah, maka saya katakan di sini, fa idza qara'na surat al-ikhlas, seandainya kita baca surat al-ikhlas 250 marrah, 250 kali, faqad qara'na alfa ayah, maka berarti kita sudah membaca 1000 ayat. Karena surat Al-Ikhlas isinya 4 ayat. 250 kali 4 berarti 1000 ayat. Wa salatut tahajjud 11 rakaah 'alal afdal. Salat tahajud itu yang paling utama 11 rakaat seperti yang dilakukan Nabi, tapi 11 rakaat yang panjang. Fataqra'u surat Al-Ikhlasi 25 marrah fi kulli rakaah. Berarti setiap satu rakaat kita baca surat Al-Ikhlas 25 kali. Nah, nanti kalau sudah 10 rakaat berarti sudah dapat 1000 ayat. Tinggal satu rakaat nambah lagi 1 kali surat Al-Ikhlas, selesai. Nah, ini kalau kita mau paling tinggi, bisa dilakukan. Bisa nggak kita sholat tahajud 1 rakaat baca 25 kali surat Al-Ikhlas? Ya bisanya sebenarnya bisa. Hanya apakah bisa rutin atau tidak? Mungkin sekali bisa nggih. Kapan Pak mau ngamalkan ini kira-kira? Nanti malam? Nah, diniatkan nih. 25 kali 1 rakaat. Dan membaca surat Al-Ikhlas itu boleh langsung. Tidak harus 1 ayat berhenti, 1 ayat berhenti. Bisa dilanjut. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, udah dapat 1 surat. Lagi.
Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah dapat lagi 2 surat sampai 25 kali. Wah, 25 kali ngitungnya susah. Nah, boleh sambil gini, Pak. Salat kan sedekap gini. Nah, itu sambil gini nggak apa-apa. Ngitung pakai ini. Nggak apa-apa. Ini gerakan yang sedikit, nggak ada masalah. Bukan gerakan yang banyak. Tapi kalau sambil mencet HP, nulis ini baru sekali, tulis 1, 2, nah itu mungkin bisa membatalkan itu. Adapun menggerakkan jari ini, ada sebagian ulama membolehkan hal tersebut. Tapi kemudian au taqra'u surat al-waqi'ah fi kulli raka'atin, atau Anda baca surat al-waqi'ah dalam setiap rakaat. Fa innaha sittatun wa tis'una ayah, karena surat al-waqi'ah itu isinya 96 ayat. Nah, 96 ayat dikali 11 rakaat itu hasilnya 1056 ayat. Wallahul muwaffiq. Ini opsi kedua nih. Wah, kalau saya surat kulhu ngitungnya susah. Nah, berarti setiap rakaat baca al-waqi'ah sampai 11 rakaat. Nanti Anda dapat 1056 ayat. Sekali lagi saya katakan, ini mungkin kita bisa melakukan. Yang mungkin susah adalah rutinnya. Tidak harus rutin. Yang penting tahajudnya rutin. Adapun membaca 1000 ayatnya ini boleh sekali sebulan, atau mungkin 2 kali dalam sebulan. Intinya kalau kita pengen derajat yang paling tinggi, ini caranya. Baca tahajud 1000 ayat. Dan saya sudah memberikan contoh-contoh bagaimana cara pelaksanaannya. Wa hadza min haitsu adadil ayat. Ini semua yang kita bahas ini bicara tentang jumlah ayat. Wa min haithiyatin ukhra, adapun dari sisi yang lain, maka salat tahajud yang paling afdal adalah fa fi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus salati tulul kunuti. Salat yang paling afdal, maksudnya yang paling besar pahalanya adalah tulul kunut, lamanya berdiri. Jadi tidak harus jumlahnya 100, 1000 tadi enggak. Yang penting lamanya berdiri. Seperti Rasulullah SAW, beliau ayat yang dibaca mungkin sedikit, tetapi panjang-panjang. 1 rakaat beliau baca Al-Baqarah khatam. Al-Baqarah itu kan 200 ayat sekitarnya. Kemudian rakaat kedua baca Ali Imran, sekitar 200 ayat juga. Kemudian An-Nisa, sekitar 200 ayat. Kemudian Al-Maidah atau Al-An'am. Nah, anggaplah ini masing-masing 200 ayat. 200 kali 4 berapa itu? Baru 800 nih, belum sampai 1000 ayat, tapi panjang-panjang. Yaitu kata Nabi SAW itu adalah afdalus shalah, salat yang paling utama, paling besar pahalanya. Ayatnya nggak sampai 1000, tapi pahalanya sangat besar. Kenapa? Sangat lamanya berdiri. Dan kembali kepada kaidah asal tadi, bahwasanya ibadah itu paling besar pahalanya adalah sesuai dengan lelahnya. Nah, berdiri lama berarti semakin lelah. Nah, semakin lelah semakin besar pahalanya. Maka tidak harus dengan teori hitung-hitung jumlah ayat tadi ya. Yang penting lama berdiri. Fayahsunu an taqra'a 'alal aqalli, maka sangat bagus kalau Anda bisa membaca minimalnya juz'an wahidan kullal lailah. 1 juz dalam setiap malam sholat tahajud. Nah, ini tolong kalau bisa diprogram. Tahajud targetnya berapa? Baca 1 juz. Karena sebenarnya bisa bagi yang bacanya lancar. 1 juz itu membaca dengan agak cepat, ya normal lah, nggak cepat-cepat banget. 30 menit. Nah, tinggal nambahi rukuk, sujud dan sebagainya. 1 jam selesai. Jadi tahajud 1 jam kan bisa kan? Nah, kalau diprogram 1 juz, insya Allah bisa. Yang tidak bisa itu pertama karena tidak ada kemauan. Yang kedua karena nggak diprogram. Biasanya pekerjaan itu akan selesai ketika terprogram, tertarget. Saya punya target tahajud 1 juz semalam. Nah, karena ditarget jadi bisa. Kalau nggak ditarget ya namanya manusia pilih tidur, senang tidur daripada tahajud. Itu semua rata-rata manusia begitu, sama saja. Antara orang berilmu atau tidak berilmu sama aja. Ya namanya manusia lebih suka tenang atau santai daripada bekerja. Tapi karena paham, nah, akhirnya dia pilih untuk bekerja, pilih untuk beramal daripada bersantai-santai. Masih ingat ceritanya Imam Bukhari? Imam Bukhari itu di luar Ramadan
beliau biasa khatam Al-Quran 3 hari. Bagaimana cara khatamnya? Setiap tahajud membaca 10 juz. Setiap malam baca 10 juz tahajud. Memang beliau sudah hafal Quran, sehingga nggak perlu melihat mushaf Quran. Udah di luar kepala, baca 10 juz sudah, ngewes saja udah. Nah, orang-orang seperti kita nggak usah nantang kayak Imam Bukhari, saya pengen 10 juz, nggak bisa, udah ambil 1 juz saja lah. Yang penting mari tahajud kita pada bulan Syawal ini ditarget supaya tahajud kita bisa bagus sebagaimana pada bulan Ramadan. Kalau tidak ditarget, saya yakin tidak akan bagus. Wa yahsunu ay yakuna wirduka suratal Baqarah. Bagus juga seandainya wiritan Anda setiap hari adalah mengkatamkan surat Al-Baqarah. Kenapa? Fa fi Muslim, dalam Sahih Muslim Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang yuqra'u fihi suratul Baqarah, dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Turmudi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kita bisa program atau kita bisa buat target, misalnya setiap malam baca 1 juz. Malam pertama kita baca 1 juz dari Al-Baqarah, malam kedua kita baca juz kedua dari Al-Baqarah, malam ketiga kita baca juz ketiga, malam keempat balik lagi juz pertama, malam kelima balik lagi juz kedua, malam keenam balik lagi juz ketiga, misalnya gitu, supaya Al-Baqarah ini terulang-ulang terus. Karena rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah, setannya pada lari. Apalagi ada hadis yang lain di dalam Sahih Muslim juga, Rasulullah mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun, mengambil Al-Baqarah itu satu keberkahan, wa tarkaha hasratun, meninggalkan Al-Baqarah adalah satu penyesalan yang dahsyat, wala tastati'uhal batalah, para penyihir tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dari Abu Umamah. Fa inna akhdaha barakah, mengambil Al-Baqarah adalah berkah. Apa yang dimaksud akhdaha? Mengambil, apa maksudnya? Para ulama mengatakan yang dimaksud mengambil Al-Baqarah itu maksudnya adalah al-mudawamah ala tilawatiha, itu selalu membaca Al-Baqarah wal amal biha, dan juga mengamalkan isinya. Nah, maka kita bisa ulang-ulang tadi. Malam pertama atau tanggal 1 wiridnya dalam tahajud juz pertama, tanggal 2 juz kedua, tanggal 3 juz ketiga, balik lagi tanggal 4 juz pertama lagi. Pokoknya jadi ahli Al-Baqarah. Ini sesuatu yang bagus ya. Kata Nabi, barokah. Siapa yang suka ngulang-ngulangi Al-Baqarah, berkah. Siapa pengen berkah dalam hidupnya, ulang-ulangi baca Al-Baqarah. Nah, bisa diprogram atau dengan target yang seperti yang saya contohkan itu. Tapi ini bicara tentang tahajud. Sekarang kita bicara yang masalah yang lain, ibadah yang lain, ibadah puasa. Wa ammas siyam, adapun ibadah puasa yang paling afdal adalah fa fis sahihain, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling disukai Allah, yaitu yang paling besar pahalanya, adalah seperti puasa Nabi Daud. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, sehari puasa sehari tidak. Wa ahabbus salati ilallah salatu Daud, salat yang paling disukai oleh Allah salatnya Nabi Daud, salat malam maksudnya. Kana yanamu nisfal lail, tidur separuh malam. Wa yaqumu thulutha, tahajud sepertiga malam, 3 jam. Wa yanamu sudusa, lalu tidur lagi 1/6 malam, tidur sebelum subuh. Rawahu Ahmad muttafaqun alaih, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ani bin Amrin radhiyallahu anhuma. Nah, ini kalau mau puasa yang paling utama seperti puasanya Nabi Daud, siyamu Daud, puasa Daud kalau bahasa kita, sehari puasa sehari tidak. Wa yaqumu thuluthah, Nabi Daud tahajudnya sepertiga malam, sekitar 3 jam kalau mau dijami. Ini sudah dipraktekkan oleh guru kami, Asy-Syaikh Al-Ustadz Sufyan Nur Al-Banjari Al-Makki. Di pesantren beliau selama bulan Ramadan itu tahajudnya 3 jam, mulai jam 12 selesai sampai jam 3 malam, membaca 2 juz.
setiap hari pada bulan Ramadan. Nah, kalau di luar Ramadan tidak sampai segitu, karena juga santri-santri tidak pada kuat untuk program setiap harian. Tapi gini, Nabi Daud setiap harinya, tidak hanya bulan Ramadan saja. Yaqumu thulutha, tahajudnya sepertiga malam atau sekitar 3 jam. Ini kalau kita pengen derajat paling tinggi. Tapi kalau tidak mampu paling tinggi, minimal gimana? Wa 'alal aqal, minimal kalau tidak bisa puasa Nabi Daud, tasumu ramadhana wa sittan ba'dahu. Anda lakukan puasa Ramadan, setelah itu puasa 6 hari setelah Ramadan. Faqad sahha, karena telah sahih sabda Nabi, siyamun syahri ramadhana. Ini salah ya, siyamu syahri Ramadan, puasa selama bulan Ramadan, bi asyarati ashhur, itu senilai puasa 10 bulan. Wasiyamu sittati ayyamin ba'dahu, puasa 6 hari setelah Ramadan, bi syahrain, itu senilai puasa 2 bulan. Fadzalika siyamus sanah, itu sama dengan puasa setahun penuh. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban dari Thauban radhiyallahu anhu. Nah, ini minimalnya. Yang sudah selesai puasa Syawal, alhamdulillah. Yang belum diniatkan, diniatkan untuk puasa Syawal. Wah, ini Syawalnya sudah tinggal sedikit. Ini sudah berapa Syawal nih? Oh, baru 10 nih. Nah, berarti masih banyak. Anggaplah Syawalnya tinggal sedikit, masih ada solusi. Wa hadhihi sittu al-afdalu an takuna fi Syawal. 6 hari ini paling utamanya memang dilakukan di bulan Syawal. Fa fi Muslim, karena dalam Sahih Muslim, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumud dahri, itu seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Ahmad, Imam Muslim dan Imam 4 dari Abi Ayyub. Wa yajuzu, tapi boleh juga antakuna 6 hari puasa ini fi ghairi Syawal, di selain bulan Syawal. Jadi puasa 6 hari tidak harus di bulan Syawal. Di bulan Syawal itu yang utama saja, karena Nabi mengatakan Syawal, tapi tidak harus di bulan Syawal. Meskipun ini ada khilafiyah di antara para ulama. Mazhab Maliki mengatakan puasa 6 Syawal tidak harus di bulan Syawal. Kenapa disebut Syawal? Itu untuk mempermudah saja. Anda sudah puasa selama 30 hari, maka untuk nambah puasa di bulan Syawal itu enggak susah. Kenapa? Sudah terlatih puasa 30 hari. Tapi seandainya kita sudah lama tidak puasa, tiba-tiba disuruh puasa, jadi berat rasanya. Nah, maka Nabi mengatakan Syawal itu menurut sebagian ulama ini untuk mempermudah, bukan untuk membatasi. Harus dibedakan. Kalau membatasi berarti ini hukum hanya berlaku di bulan Syawal, di luar Syawal nggak berlaku. Tapi kalau tidak membatasi, nah, maka ini hukumnya berlaku kapan saja. Dan ini pendapat mazhab Maliki yang saya pakai dalam hal ini. Kenapa? Karena kita tahu dari dalil-dalil yang lain bahwa amalan itu dilipat gandakan oleh Allah 1 jadi 10, itu tidak hanya di bulan Syawal. Allah mengatakan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu ashrun amthaluha. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan kebaikan, falahu ashrun amthaluha, atau falahu ashru amthaliha, 2 qiraah. Dia mendapatkan 10 kali semisalnya, berarti dilipat gandakan 10 kali. Di sini Allah tidak mengatakan fi Syawal, ini hanya hukum khusus di bulan Syawal, tidak. Maka kita puasa 6 hari ini tidak harus di bulan Syawal. Misalnya kita program 4 hari saja di bulan Syawal, kurang 2 tangga ya. Nah, kurang 2 ini diprogram 1 hari lagi puasa Asyura 10 Muharram, 1 hari lagi puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Udah dapat 6. Berarti setahun ini seolah-olah kita udah puasa. Ini bagi yang pengen ngirit puasanya. Tapi kalau ngirit puasa juga ngirit pahala, pahalanya paling sedikit. Tapi ini solusi bagi mereka yang tidak ahli puasa. Seperti saya menganggap saya bukan ahli puasa. Karena kalau saya puasa itu ngantuknya dahsyat udah. Sehingga malah tidak bisa beramal banyak. Cepat ngantuk. Buka laptop gini sebentar udah nggak kuat. Tetapi kalau tidak puasa, ngantuk ambil kopi, nah, dopengnya kopi ini, lanjut kerja lagi. Seperti Ibnu Mas'ud itu jarang puasa sunnah. Beliau mengatakan li'anna as-sauma yud'ifuni anit tilawah wa tilawatu afdal. Karena puasa itu menyebabkan saya lemah dari tilawah Quran, padahal tilawah Quran itu menurut saya lebih utama, kata Ibnu Mas'ud.
Maka Ibnu Mas'ud itu fokusnya pada tilawah Quran sehingga dia tidak mau terganggu, maka dia tidak mau puasa sunnah. Puasa sunnahnya jarang sekali. Paling-paling puasa sunnah cuma ngambil-ngambil yang gini-gini ya, 6 hari bulan Syawal, kemudian Arafah, kemudian Asyura gitu-gitu. Nah, maka ini maksud saya tulis ini untuk solusi bagi mereka yang bukan ahli puasa. Anda bisa puasa 6 hari tidak harus di bulan Syawal. 4 hari di bulan Syawal, tambah lagi Arafah, tambah lagi Asyura, sudah 6. Udah seperti puasa sepanjang tahun. Itu minimalnya kita. Jangan sampai kita mencukupkan diri puasa Ramadan saja. Karena amalan kita tidak sempurna. Sementara Nabi mengatakan amalan sunnah fungsinya untuk menambal amalan wajib yang tidak sempurna. Semua kita amalannya nggak ada yang sempurna. Kita makhluk-makhluk yang lemah ya, kita bukan orang-orang yang sempurna, maka ibadah kita juga nggak sempurna. Maka tambahlah kekurangan puasa Ramadan kita dengan puasa sunnah minimal ini tadi. Kenapa dikatakan bahwasanya puasa 6 hari tidak harus di bulan Syawal? Li'umumi qawlihi ba'dahu kama fil haditsil awal. Karena pada hadis yang pertama tadi disebutkan ba'dahu, 6 hari setelah Ramadan. Setelah Ramadan ini kan umum. Syawal setelah Ramadan, Dzulqa'dah setelah Ramadan, Dzulhijjah setelah Ramadan, sampai nanti Sya'ban itu semuanya masih setelah Ramadan, nggak ada masalah. Ka'antasuma arba'an min Syawal. Contohnya Anda puasa 4 hari di bulan Syawal, thumma yauma Arafah, kemudian puasa lagi hari Arafah, Tasi'a Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, thumma Asyura, Asyirul Muharram, kemudian puasa lagi hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Faqad sahha fis sunan, karena telah sahih dalam kitab sunan bahwasanya Nabi bersabda, siyamu yaumi arafata, puasa 1 hari di hari Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Saya berharap bahwa itu menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun sebelumnya, was-sanata allati ba'dah, dan 1 tahun setelahnya. Wasiyamu yaumi Asyura, adapun puasa hari Asyura 10 Muharram, inni ahtasibu 'ala Allah, saya berharap kepada Allah, ayyukaffiras sanata allati qablah, menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal yang lebih tegas. Wa inna ma yafdulu shaumu Arafah, adapun puasa Arafah itu lebih utama ala shaumi Asyura, daripada puasa Asyura, lima'nayain, karena 2 makna. Al-awwalu, yang pertama, li'anna Arafata afdalu ayyamis sanah, karena hari Arafah adalah hari yang paling utama dalam 1 tahun. Lima fihi min wukufil hujjaj bi Arafah, karena terjadi di sana wukufnya orang-orang haji di Arafah. Wathani, yang makna yang kedua, li'anna shauma Arafata sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena puasa Arafah adalah disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shauma Asyura sunnatu Musa alaihi salam, sementara puasa Asyura disunnahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa Muhammadun afdalu min Musa alaihi wassalatu wassalam, adapun Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Musa, maka sunnahnya Nabi Muhammad juga lebih utama daripada sunnahnya Nabi Musa. Ini 2 makna yang terkandung di dalam masalah ini, kenapa hari Arafah ini puasanya lebih utama daripada hari Asyura. Baik, ini bab puasa. Dan saya ingin tambahkan kepada para wanita, para ibu-ibu, meskipun ini sudah pernah saya sampaikan, saya ulangi lagi, karena banyak yang bertanya, baik itu lewat WA maupun secara langsung. Mereka masih bingung, bolehkah puasa Syawal digabung dengan puasa utang Ramadan? Maka saya ulangi lagi, bahwa masalah ini masalah khilafiyah. Menurut madhab Hambali seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena ibadah wajib tidak bisa digabung dengan ibadah sunnah. Puasa Ramadan wajib, utang puasa Ramadan melunasinya wajib. Puasa Syawal sunnah, nggak bisa puasa sunnah digabung puasa wajib, nggak bisa. Buktinya, panjenengan sholat duhur diniatkan sebagai sholat misalnya sunnah mutlak, ya nggak bisa. Karena sholat duhur ini berdiri sendiri, nggak bisa digabung dengan niatan sholat sunnah. Pendapat yang kedua, madhab Syafi'i mengatakan bahwa utang puasa Ramadan ini niatnya bisa digabung dengan puasa Syawal. Kenapa? Karena teorinya madhab Syafi'i adalah puasa Syawal itu definisinya
puasa apapun yang dilakukan di bulan Syawal, itu namanya puasa Syawal. Anda puasa nazar dipaskan Syawal, puasa Syawal. Anda puasa utang Ramadan, lunasi utang Ramadan di bulan Syawal, puasa Syawal namanya. Sama dengan kita masuk masjid, salat yang pertama kita lakukan disebut apa? Tahiyatul masjid. Apapun salatnya, datang ke masjid sudah qomat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita nggak salat sunnah tahiyatul masjid, tapi langsung ikut salat jamaahnya. Nah, salat itu sudah berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kan menghormati masjid. Ketika kita masuk masjid, sebelum duduk salat dulu, itu namanya menghormati masjid. Sopan sama masjid nih. Jangan duduk dulu sebelum salat, sopan sama masjid. Nah, demikian juga puasa Syawal. Puasa Syawal definisinya apa? Puasa apapun dilakukan di bulan Syawal. Nah, ini teorinya mazhab Syafi'i. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad adalah boleh seorang wanita ketika dia menyaur utang puasa Ramadan ditambahkan niatan untuk puasa sunnah Syawal. Maka dia sudah mendapatkan fadilah yang tadi disebutkan. Yaitu apa? Dia seolah-olah puasa 1 tahun. Tetapi menurut para ulama, tetap saja nilainya atau pahalanya lebih rendah daripada orang yang puasa Ramadan selesaikan dulu, kemudian ditambah 6 hari lagi. Maka para wanita dalam ini jadi 2 kelompok. Para wanita yang setelah Ramadan dia melunasi utang dulu. Dia haid selama 6 hari, dia lunasi utang 6 hari. Setelah selesai kemudian dia nambah lagi 6 hari lagi, puasa sunnah Syawal. Ini kelompok pertama, ini lebih utama. Kelompok yang kedua, dia pengen ngirit. Nah, sudah, saya pengen ngirit supaya dapat fadilah juga, maka caranya dia 6 hari puasa qadha atau melunasi utang Ramadan, niat asalnya itu, kemudian ditambahin niatan untuk mendapatkan fadilah puasa 6 Syawal tadi. Bisa menurut mazhab Syafi'i. Tapi tetap derajatnya di bawah. Karena sesuai kaidah yang pertama tadi, pahala disesuaikan keletihan. Orang puasa 12 hari lebih lelah daripada puasa 6 hari, maka pahalanya lebih besar. Tapi dari sisi fadilah, dia dapat fadilahnya. Fadilah Syawal tadi, fadilah nyawal dapat menurut teori mazhab Syafi'i. Nah, maka silahkan para wanita, kalau memang dia tidak ahli puasa, dia niat double nggak apa-apa. Tetapi kalau dia ahli puasa, lebih bagusnya bayar utang dulu, selesai bayar utang baru kemudian tambah 6 hari lagi, boleh di bulan Syawal, boleh juga di luar Syawal. Baik, kita masuk pembahasan yang lain. Wa ammat tilawah, adapun ibadah tilawah Al-Qur'an, bagaimana semestinya kita lakukan setelah Ramadan? Fa fis sahihain, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'an, katamkan Al-Qur'an fi kulli syahrin, pada setiap bulan." Berarti setiap hari kita baca 1 juz. Iqra'hu fi 20 lailah, atau katamkan dalam 20 hari. Iqra'hu fi 10, atau katamkan dalam 10 hari. Berarti 1 harinya baca 3 juz. Iqra'hu fi 7, atau katamkan Al-Qur'an dalam 7 hari. Wala tazid ala dzalik, jangan kurang dari itu. Maksudnya jangan sampai katam lebih cepat dari sepekan. Ini pesan Nabi SAW. Maka lebih bagusnya itu kalau mau kita sungguh-sungguh, ya mentoknya itu adalah katam Quran dalam sepekan, bukan dalam 5 hari atau 6 hari atau 3 hari, meskipun masih boleh. Batas maksimal akhir adalah 3 hari. Jangan katam kurang dari 3 hari, 2 hari atau 1 hari jangan. 3 hari masih boleh. Tapi lebih utamanya adalah jangan katam lebih cepat dari 1 pekan. Nah, ini kita bisa menilai diri kita masing-masing. Saya mampu yang mana? Kalau mampu yang katam 1 pekan, ambil yang 1 pekan. Jangan sia-siakan. Wong mampu. Ini sama dengan orang mampu untuk mengangkat 5 kilo misalnya, tapi dia hanya rela mengangkat 1 kilo. Ya pahalamu sedikit. Kemampuanmu 5 kilo, ambil 5 kilo. Sama dengan juga di sini. Kemampuannya kamu katam 1 pekan, ambil 1 pekan. Masih muda, belum ada aktivitas untuk mengajar, belum ada aktivitas untuk cari duit karena sudah dicukupi oleh orang tua misalnya. Masih muda, waktunya masih banyak. Ambil yang paling bagus. Yang sudah tidak mampu karena sudah banyak kegiatan dan sebagainya, ambil bawahnya lagi, katam 10 hari. Nggak bisa 20 hari. Nah, minimal ini, kulli syahrin, ya, setiap bulan.
Saya ulangi lagi, okay? Minimal setiap bulan. Bagi yang lancar saya yakin sangat-sangat bisa. Yang lancar itu 30 menit selesai 1 juz. Kalau teman saya bacaannya agak pelan, Ustaz Alim bacaannya agak pelan kan? Nah, itu 45 menit. Kalau saya bacaannya agak cepat, itu 1 juz 30 menit. Rekaman saya setiap hari saya share, nah itu silahkan didengarkan, itu 30 menit 1 juz selesai. Bahkan kadang-kadang 28 menit, 27 menit kalau terlalu cepat ya. Nah, lebih cepat lagi maka bisa kurang dari 30 menit. Fa'alal aqal, maka minimalnya naqra'u kulla yawmin minal mushaf, kita baca setiap hari dari mushaf Al-Quran juz'an wahidan, 1 juz. Wa ma kana aktsar fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, yang lebih banyak maka itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sahha fi syu'ab, sahih di dalam Syu'abul Iman, bahwasanya Rasul bersabda, man sarrahu ayyuhibballah wa rasuluhu, atau wa rasulahu, barang siapa yang senang untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya, atau barang siapa yang senang untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, falyaqra' fil mushaf, hendaklah dia membaca mushaf Al-Quran. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyah dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa fi dha'if at-Tabarani, di dalam hadis dhaif riwayat Imam Tabarani. Ini sebagian orang bacanya salah, Tobroni, salah ini Tabarani, baknya di fathah. Karena ini asalnya dari Tabariyah menjadi Tabarani, bukan Tobriyah, maka salah itu bacaan Tobroni. Tobroni itu orang Jawa, orang Arab Tabarani. Qira'atul rajulil Quran fi ghairil mushaf alfu darajah. Seseorang membaca Al-Quran dengan tidak melihat mushaf itu mendapatkan 1000 derajat. Wa qira'atuhu fil mushaf, adapun kalau dia membaca mushaf, tudha'afu ala dzalika ila alfai darajah, maka ditingkatkan menjadi 2000 derajat. Tapi sayangnya memang hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya apa? Dhaif. Tapi para ulama mengatakan orang baca Quran itu ibadah 2 dia lakukan. Pertama ibadah mulut baca Quran. Yang kedua ibadah mata, dia melihat mushaf Al-Quran, ini ibadah. Jadi mata kita melihat huruf-huruf Quran ini ibadah. Sama dengan kalau mata kita melihat yang haram, ini maksiat. Nah, ini mata kita melihat kepada tulisan Quran, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah ini perlu kita jaga. Selama Ramadan kita bisa khatam 1 hari 1 juz, maka setelah Ramadan mestinya kita bisa untuk melakukan. Wa fadlut tilawah ma'ruf, adapun fadilah baca Quran semuanya udah kenal lah, udah tahu semuanya. Faqad sahha, karena Rasulullah sudah bersabda, iqra'ul Quran fa innakum tu'jaruna alaih, bacalah selalu Al-Quran karena kalian tuh dapat pahala. Ama innakum la aqulu alif lam mim harfun, ketahuilah bahwasanya saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun ashrun wa lamun ashrun wa mimun ashrun. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Fatilka thalathun, alif lam mim dapat 30 pahala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahul muwaffiq. Nah, ini ibadah yang ketiga. Saya sudah bahas 3 ibadah. Ini semuanya contoh-contoh ibadah. Ibadah tidak hanya 3 ini. Sudah kita bahas tahajud. Tahajud kita bisa lakukan Ramadan. Harus di luar Ramadan lanjut terus. Jangan sampai kita hanya jadi hamba Allah di bulan Ramadan, habis itu sudah lepas. Ini berarti tanda-tanda ibadahnya kurang diterima oleh Allah. Karena para ulama katakan, tanda ibadah diterima itu kalau setelah kita selesai ibadah, itu lanjut lagi ibadah berikutnya, lanjut lagi. Ibadah kita selama Ramadan, tarawih setiap malam, nah, tanda diterimanya itu salah satu tandanya itu setelah Ramadan itu kita lanjut terus tahajudnya. Kalau tarawih hanya Ramadan saja, habis itu udah nggak mau lagi. Sholat hanya Ramadan saja, habis itu nggak mau sholat lagi. Jamaah ke masjid hanya Ramadan saja, habis itu nggak mau jamaah lagi. Ini tanda-tanda tidak diterima amalannya. Saya tidak mengatakan itu pasti tidak diterima, tapi tanda-tanda tidak diterimanya amalan. Nah, mari kita munculkan tanda-tanda diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pembahasan berikutnya, wa amma shadaqah, adapun sedekah. Bagaimana yang paling utama sedekah itu? Faqad shahha fil musnad, sahih dalam musnad Ahmad. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, masing-masing orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan para manusia, ada yang masuk jannah, ada yang masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Hakim dari Uqbah bin Amir. Ini hadisnya sudah sering kita bahas ya. Nanti di akhirat kita di padang mahsyar, matahari
Di atas kepala kita sangat dekat, keringat bercucuran, panas sekali. Nah, masing-masing orang itu dapat naungan dari sedekahnya masing-masing. Yang sedekahnya banyak, naungannya semakin besar. Sedekahnya minim, berarti naungannya juga kecil. Ya, masing-masing sesuai dengan sedekahnya masing-masing. Wa fis sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama, maksudnya yang paling besar pahalanya, antas sadaqah, bahwasanya Anda bersedekah wa antas sahih, dalam kondisi masih sehat, wal afiat, syahih, masih pelit, maksudnya masih butuhkan uang tadi, sehingga masih merasa iman terhadap uang tadi. Ta'mulul ghina, engkau masih berangan-angan kaya, wa takhsyal faqr, engkau masih khawatir miskin. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, muttafaqun alaih, Abu Dawud, Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa sahha fi sunan, juga sahih dalam kitab Sunan. Afdalus sadaqah, sedekah paling utama yang paling besar pahalanya, as-sadaqatu ala dzirrahimil kasyih, sedekah kepada kerabat yang memusuhi kita. Kita punya kerabat, mestinya kita nyambung hubungan, mestinya dia juga nyambung hubungan sama kita, tapi dia memutus hubungan, dia memusuhi kita. Nah, sedekah paling utama itu sedekah kepada kerabat kayak gitu. Semakin dia menyerang kita, menuduh kita, mengejek kita, semakin kita sedekahi. Nah, itu semakin besar pahalanya. Ini orang-orang kuat saja yang bisa melakukan kayak gini, Pak. Hasan Al-Basri itu punya adat. Kalau dia digunjing oleh seseorang, maka orang yang menggunjing langsung dia kasih hadiah. Kenapa? Dia mengatakan, orang yang menggunjing saya itu memberi pahala atau menghadiahi pahala sama saya. Nah, saya perlu berterima kasih. Dia sudah kirim pahala sama saya kasih roti sebagai balas pahalanya, balas jasa. Dia kirim pahala, saya kirim roti. Masya Allah, ini orang-orang kuat kayak begini. Kalau kita mengetahui digunjing orang pasti marah, wah nganyel kayak, berarti benci sama saya. Nah, ini semestinya nggak begitu. Sedekah kepada orang dzirrahimil kasyih, kerabat yang memusuhi kita. Semakin memusuhi, semakin kita baik. Ini yang dihasungkan dalam hadis ini. Wa sahha fi sunan aidan, sahih juga dalam kitab Sunan, afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah juhdul muqil, sungguh-sungguhnya orang yang sedikit duitnya sungguh-sungguh untuk bersedekah. Tapi Nabi berpesan, wabda biman ta'ul, jangan lupa kamu mulai sedekah kepada orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya, ya anak istri. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, maka hadis ini mengingatkan saya satu hadis yang lain yang belum saya cantumkan di sini. Saya mau cantumkan di sini. Hadisnya mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Rajulun lahu dirhaman, ada seseorang miskin, dia punya duit cuma 2 dirham. Akhadha ahadahuma fatasaddaqa bih, dia ambil 1 dirham, dia sedekahkan. Berarti dia sedekah berapa? Separuh kekayaannya. Kekayaannya cuma 2 dirham. Kekayaannya cuma misalnya 2 juta. Nah, dia ambil 1 juta untuk Palestina, sisanya 1 juta untuk makan anak istrinya 1 bulan ini. Gajinya bulanan 2 juta misalnya, dia ambil 1 juta untuk Palestina, 1 juta untuk dia, karena makan minum 1 bulan sekeluarga cukup 1 juta. Nah, maka dia ambil 1 juta. Nah, ini bisa mengalahkan orang yang sedekahnya berapa? Mi'ata alaf, 100.000 dirham. Kenapa? Wa rajulun lahu malun katsir, karena ini orang yang kedua ini punya harta yang sangat banyak sekali. Fa akhadha min urdihi mi'ata alfin, dia ambil saupil aja sudah dapat 100.000 dirham. Fatasaddaqa biha, lalu dia sedekah 100.000 dirham. Memang wujudnya banyak ya, 100.000 dirham. Tapi dari harta dia yang dari harta dia yang sangat banyak itu seperti saupil tok. Upil kecil apa ya? Enggak ada upil gede, enggak ada. Saupil tok kecil. Nah, sementara ini yang orang punya 2 dirham tadi, dia ambil 1 dirham, berarti dia sedekah separuh kekayaan. Dia ambil 1 juta, gajinya 2 juta, berarti dia ambil separuh kekayaannya atau separuh gajinya. Ini pahalanya besar kayak begini. Nah, ini hadis yang menyemangati orang-orang miskin, orang-orang yang tidak banyak harta untuk tetap sedekah, karena sedekah Anda bisa digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hal tersebut. Wa sahha fi sunan.
Rawahu Nasai. Ini hadis riwayat Nasai sahih. Wa fi Muslim, terakhir dalam Sahih Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar Anda infakkan untuk sabilillah, perang. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar kamu infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar kamu sedekahkan kepada orang miskin yang butuh bantuan. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar kamu infakkan untuk menafkahi keluargamu, anak istrimu. A'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya di hadapan Allah, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk keluargamu sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini sebagian orang salah paham, Pak. Oh, kalau begitu saya infaknya keluarga terus. Dapat duit infak keluarga, duit keluarga terus, nggak pernah ke yang lain. Akhirnya keluarganya gendut semuanya, sementara tetangganya nggak ada yang gemuk karena mereka kelaparan. Bukan gitu cara memahaminya, salah. Qala walidi hafidhahullah, berkata bapak saya Ustaz Abu Abdillah hafidhahullah, al-ma'na, maksud hadis ini adalah annal ahla muqaddamun ala ghairihim. Maksudnya keluarga itu harus didahulukan daripada yang lain-lain. Fa'idha kafaitahum, kalau keluarga sudah kamu cukupi, sudah nggak ada yang kelaparan lagi, fahakadha wahakadha, maka silahkan infak ke sana kemari. Jadi jangan salah paham, bukan berarti ini hadis menyuruh kita infak keluarga terus, enggak. Keluarga cukupi dulu, kalau sudah cukupi baru yang sona-sona tadi, fisabilillah, sebagiannya untuk jihad fisabilillah, sebagiannya fi raqabah, untuk memerdekakan budak. Zaman dulu banyak budak ya, sekarang nggak ada. Sebagiannya ala miskin, untuk orang miskin. Ala ahlik, kepada keluargamu, itu maksudnya adalah yang diutamakan. Kenapa? Ini yang wajib. Jangan sampai seperti sebagian sahabat Nabi, Abu Sufyan misalnya, dia kikir kepada istrinya, kepada anaknya. Anak istrinya kelaparan, dikasih makan mungkin 1 hari 2 kali. Sementara dia sedekah kepada tamu-tamunya, kepada orang-orang lain. Seperti ini berarti mendahulukan orang lain daripada keluarga. Itu konteks hadis ini yang kayak begitu. Konteks hadis ini adalah bicara kepada orang-orang yang kayak gitu, yang mendahulukan orang lain daripada keluarganya. Keluarganya kelaparan sementara orang lain kenyang. Ini kebalik kayak begini. Keluargamu dulu kamu cukupi, kalau mereka sudah cukup, sudah kenyang, baru yang lain-lain. Tapi bukan berarti infak selalu kepada keluarga terus. Disisihkan uang infak setiap bulan untuk siapa? Keluarga lagi. Nggak jadi infak kalau begitu. Itu berarti nggak jadi infak fisabilillah, nggak jadi infak untuk mendapatkan naungan tadi. Karena naungan itu yang zahir adalah sedekah yang keluar, bukan untuk keluarga. Adapun yang keluarga itu kan yang wajib. Yang menjadi naungan itu adalah sedekah yang sunnah, yang bukan yang bukan jadi kewajiban kita. Tapi kita masih punya kelebihan duit, kita sedekahkan kepada kelompok yang lain selain keluarga kita, itu yang jadi naungan. Wallahu a'lam bissawab. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa renungan untuk setelah Ramadan ini. Ringkasnya, jangan sampai kita setelah Ramadan berhenti dari beramal. Apapun amal yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, dijaga lagi, dicatat lagi, ditulis lagi apa yang sudah bisa kita lakukan, kemudian kita jaga sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.